Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Itu artinya ini adalah minggu ketiga kami mengerjakan database tentang sistem pemesanan makanan dine-in berbasis web. Sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Maharani Nur Aziza dengan saya sendiri, kemudian ada Hana Karina Rizal, ada Dia Sahara, dan ada Mutiara Putri Patricia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan pada presentasi kali ini. Jadi, pada minggu ini, kami melakukan yang namanya normalisasi database. Sebelum kita masuk kepada normalisasi database dari kasus kami sendiri, saya ingin menjelaskan apa sih arti normalisasi database itu sendiri. Jadi pada dasarnya normalisasi database itu adalah pensederhanaan, pengelompokan suatu data ke dalam data-data yang saling terkait gitu kan. Nah, dalam proses ini kita ini melihat apakah tujuan daripada proses normalisasi ini adalah untuk menghilangi redundansi data yang ada agar tidak terjadi anomali. Nah, anomali data ini ada anomali update, anomali insertion, dan anomali delete. Nah, dalam normalisasi data kita menghindari ketiga anomali itu. Makanya kita melakukan normalisasi database. Nah, teknik normalisasi database yang kami gunakan itu adalah unnormalized form. Nah, unnormalized form atau yang biasa disingkat dengan UNF itu pada dasarnya dilakukan sampai 5 tahap. Namun pada kasus kami hanya melakukan sampai 3 tahap saja. Kenapa? Karena di kasus kami 3 tahap saja itu sudah, menurut kami data itu sudah paling normal, sudah tidak bisa dinormalisasikan lagi. Nah, baiklah langsung saja kita masuk kepada kasus atau studi kasus dari kami sendiri. Yang pertama itu di sini kami akan menampilkan UNF atau unnormalized form-nya sendiri. Di sini kita dapat melihat kalau misalnya di sini kami kan memakai dua, maksudnya dua ini apa? Dua tabel. Jadi ini di dalam kami ini satu pembeli atau satu user itu dapat melakukan user ini memesan 2 makanan gitu kan. Nah, di sini kami pecah gitu, kayak maksudnya bukan kami pecah, tapi kami buat 2 model tabel. Ada yang digabung dengan ada yang per user pemesanan gitu, per pemesanan. Nah, ini adalah untuk UNF. Nah, di sini ada apa saja? Ini ada ID pembeli, nomor telepon, email, nama makanan, harga makanan, nama minuman, harga minuman, ID pemesanan, jumlah makanan, jumlah minuman, total pesanan, total harga, tanggal pemesanan, nomor meja, waktu pemesanan, ID admin, nama admin, jenis kelamin, jam kerja, dan yang terakhir itu adalah tanggal lahir dari admin itu sendiri. Nah, tujuannya ini adalah informasi yang akan digunakan di dalam suatu database ini. Jadi ini adalah istilahnya atribut-atribut yang digunakan di dalam database kami. Ini adalah atribut sebelum kita normalisasikan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada normalisasi di first NF-nya. Nah, pada first NF ini, kita ini bertugas untuk menentukan apa sih primary key dari database ini. Nah, di sini kami sudah melakukan penentuan primary key-nya. Di sini kami membuat ID pembeli sebagai primary key, kemudian ID pemesanan sebagai primary key, dan ID admin sebagai primary key itu sendiri. Nah, pada first NF juga, kita ini menghilangkan data di mana data ini istilahnya ada operasi di dalamnya. Jadi ketika ada data baru, dia akan bertambah jumlahnya. Itu kan akan menghadirkan atau akan menimbulkan sebuah anomali update gitu. Kalau misalnya kita melakukan update data, makanya di first NF kita menghilangkan operasi tersebut, tabel atau atribut yang dia itu bergantung dengan atribut lain gitu jumlahnya. Nah, kemudian kita juga menghilangkan data-data yang terredundansi gitu, ada redundansi data gitu. Nah, langsung saja. Terus setelah kita sudah mengerjakan tahapan-tahapan itu, kita bisa langsung masuk kepada second NF. Nah, syarat dari second NF itu adalah kita harus sudah memenuhi syarat dari first NF. Nah, pada second NF ini kita melihat ada nggak sih ketergantungan parsial di dalam first NF ini. Nah, maksudnya ketergantungan parsial ini apa? Jadi kita pecah gini. Apakah
di dalam tabel ini, di dalam first NF ini ada atribut yang bukan kunci atau non key, itu dia bergantung dengan key-nya, primary key gitu kan. Apakah ada atribut yang bukan primary key bergantung dengan satu atribut yang merupakan primary key. Jika ada, maka kita pecah. Nah, di sini kami mendapatkan 3 tabel yang bisa kita pecah untuk menghilangkan kebutuhan parsial, ketergantungan parsial itu sendiri. Itu ada tabel pembeli, tabel makanan, tabel minuman. Dengan setiap tabel ini memiliki PK-nya sendiri. Nah, di second F, setelah kita melakukan pemecahan ini, setelah kita melakukan pemecahan ini, kita tidak ada ketergantungan parsial lagi, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut kepada Nah, sebenarnya tadi selain ini ada lanjutannya lagi, ada tabel pemesanan, tabel admin. Jadi pada second NF kami memecah menjadi 5 tabel. Nah, 5 tabel ini sudah tidak ada lagi ketergantungan parsialnya. Setelah kita tidak mendapatkan ketergantungan parsial di second NF, kita bisa langsung melanjut ke third NF. Nah, di third NF ini kita menghilangkan yang namanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ini apa? Ketergantungan transitif ini adalah jika ada atribut A yang bergantung kepada B dan B bergantung kepada C, maka nanti A dan C itu akan mengalami ketergantungan transitif. Makanya itu kita harus pecah gitu. Kita pecahkan, kita kelompokkan lagi gitu agar tidak terjadi ketergantungan transitif. Kenapa harus kita pecah? Nanti maka akan terjadi yang namanya redundansi gitu. Kita harus istilahnya kita harus menghilangkan kemungkinan redundansi yang bakal timbul nanti di akhir waktu. Nah, bisa kita lihat di sini kami memecah tabel pembeli, tabel makanan, tabel minuman, tabel back Nah, pada third NF kami ini menambahkan tabel baru. Tabel barunya itu tabel back makanan. Tujuannya apa? Jadi nanti ketika tidak ada yang namanya anomali insertion gitu. Jadi database itu dia tidak bingung gitu, tidak ada anomali-anomali yang terjadi di dalamnya. Nah, ini adalah terus kami juga menambahkan tabel stok makanan di dalam second NF seperti itu. Nah, tabel stok makanan, tabel back makanan ini digunakan untuk kemungkinan untuk menghindari kemungkinan redundansi dan anomali-anomali seperti update, delete, dan insertion yang bakal terjadi di kemudian hari gitu. Nah, lanjut saja kita masuk kepada IRD yang telah dinormalisasi. Di sini ada pembeli, meja, makanan, minuman, bag makanan, bag minuman, pemesanan, admin, stok makanan, dan stok minuman. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alurnya. Jadi, nanti ERD ini akan terhubung kepada meja, akan terhubung ke meja. Kenapa? Karena pembeli nanti ketika pembeli sudah masuk ke dalam aplikasi, pembeli langsung dapat menentukan meja mana yang akan ia pilih. Kemudian pembeli juga akan langsung dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman. Setelah nanti pembeli melakukan pemesanan makanan dan minuman, nanti makanan dan minuman ini akan masuk ke dalam database atau akan tersimpan di dalam bag makanan dan bag minuman. Seperti itu. Kemudian setelah itu, baru setelah tersimpan di dalam bag makanan dan bag minuman, baru pembeli bisa melakukan pemesanan. Nah, di sini pemesanannya, ini adalah atribut dari pemesanan itu sendiri. Nah, maksud kenapa pemesanan ini terhubung ke admin, maksudnya adalah nanti admin ini yang akan mengontrol. Baiklah, Baiklah, kita akan lanjutkan ke presentasi tadi. Di sini kan tadi pemesanan itu dia terhubung ke admin. Kenapa dia terhubung? Karena nanti admin ini yang akan mengelola data-data atau data-data yang akan tampil di interface dari interface sistem pemesanan menu sendiri. Dan hal itu juga pula yang menjadikan kenapa stok makanan dan stok minuman ini hanya terhubung ke admin. Karena nanti admin yang bakal melakukan koordinasi dengan orang dapur gitu. Misalnya, gini, di dapur misalnya pada hari itu
bakso itu tidak tersedia gitu. Makanya nanti admin langsung mengupdate ke database bahwa stok ini kosong gitu. Nanti baru di interface itu tidak ditampilkan si bakso itu sendiri. Dan si admin ini juga bertugas nanti mengelola data-data yang ada gitulah. Nanti yang akan digunakan untuk si pemilik, nanti yang akan digunakan untuk laporan akhir yang akan diberikan ke si pemilik gitu. Nah, kita bisa lihat di sini hubungannya. Di sini pembeli itu memiliki hubungan one to many dengan makanan. Kenapa? Karena satu pembeli itu bisa memesan banyak makanan dan begitu pula dengan minuman. Tapi kenapa pembeli hanya bisa memesan satu meja? Karena pembeli pada hari itu dia hanya bisa melakukan reservasi satu meja saja, tidak lebih gitu. Dan makanan itu hubungannya ke bag makanan one to many. Jadi banyak makanan itu bisa masuk ke dalam satu bag. Dan itu juga sama di minuman. Kemudian bag makanan dan pemesanan itu hanya berhubungan one to one. Begitu pula dengan bag minuman. Hal ini karena dalam satu bag makanan, dalam satu kali pemesanan itu hanya terhubung oleh satu bag gitu. Begitu pula, nah di pemesanan dengan admin itu hubungannya many to one. Kenapa? Karena banyak pemesanan yang terjadi pada hari itu dapat dikelola oleh hanya satu admin saja. Seperti itu. Nah, itu mengenai presentasi kami pada hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.